Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatona. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang COD, cash on delivery atau bayar di tempat. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru berjualan di Shopee belum mengetahui COD itu apa, gimana sih sistem COD itu, pembayarannya gimana sih. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih, teman-teman wajib banget nonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Jadi, kalau misalkan di toko teman-teman sudah ada yang order, tapi mereka memilih metode pembayarannya COD atau bayar di tempat, nah teman-teman gak usah bingung dan khawatir nanti teman-teman bakalan dapat uangnya gimana, dari mana. Nanti kalau misalkan barangnya udah sampai ke pembeli, nanti kita dapat uangnya gimana dong. Nah, teman-teman gak usah bingung, karena nanti kalau misalkan teman-teman udah kirim barang pesanan customernya teman-teman nih, terus barangnya udah dikirim sama kurir dan customernya itu udah bayar ke kurir, nah nanti pasti kurirnya itu akan setor ke bagian penerimaan pembayaran keuangan, dan nanti otomatis itu akan diterima, pesanan diterima, nanti ada di statusnya. Nah, dan nanti kalau sesudah pesanannya itu diterima, nanti pasti saldonya itu akan masuk ke saldo penjual. Nah, nanti kalau misalkan udah masuk ke saldo penjual tuh, nanti pasti bisa bakalan masuk ke rekening kita kalau kita sudah tarik. Dan kalau misalkan barangnya udah sampai nih ke customer, nah tapi customer itu nggak konfirmasi penerimaan barang di Shopee, nah teman-teman tenang aja, karena itu nanti secara otomatis dari Shopee-nya saldo pasti akan masuk ke saldo penjual. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, nanti misalkan ada yang pesen gitu metode pembayaran COD, nanti kita gimana dapat uangnya gitu, lewat apa, lewat siapa. Tenang aja, karena itu udah diatur ya sama sistem Shopee yang sudah bekerja sama JNT-nya gitu. Nanti pasti kalau misalkan barangnya sudah diterima sama customer, kita tetap dapat uangnya gitu, masuk ke saldo penjual. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan teman-teman juga harus tahu nih, kalau misalkan sistem COD itu kita harus hati-hati. Kalau misalkan ada customer misalkan yang pesen di toko teman-teman dan dia itu pesannya banyak nih, misalkan pesannya 10, nah kita itu harus ditanyakan lagi, kita harus tanyakan lagi ke pembeli, Kak ini bener nggak pesannya 10, takutnya kakak salah order. Soalnya aku dulu kan pernah tuh ada yang order 7 barang, kurang lebih 7 lah, pokoknya banyak. Ini aku tanya lagi, Kak ini bener ordernya 7 kali gitu, dan pembayarannya itu COD semua gitu. Jadi aku mastiin lagi ke customernya, malah customernya balas gini, iya mbak, itu maaf ya, saya salah pencet ternyata gitu. Wah, salah pencet. Coba kalau misalkan kita kirim barangnya, percuma kan, nanti barangnya pasti bakalan balik lagi ke kita gitu. Jadi harus hati-hati, pastikan dulu nih, kan suka ada di alamat pengiriman ada nomor. Nah, kita tanyakan lagi ke customernya, Kak ini betul gitu pesanannya sebanyak ini gitu. Kalau misalkan ada yang order banyak ya dipastikan lagi gitu. Nah, dan buat pembeli, tolonglah kalau misalkan kalian itu pesan barang metode pembayaran COD, tanggung jawab gitu, harus dibayar gitu. Dan kalau misalkan memang nggak niat beli, mending nggak usah beli sekalian gitu. Jadi percuma pesan-pesan barang metode pembayaran COD, barangnya pas udah sampai malahan dikabarin susah gitu, nggak ada kabar, kan kasihan penjualnya kan gitu. Udah packing capek-capek, udah kemas-kemas barang, udah rapi-rapi, terus udah kirim ke ekspedisi terus yang kirim kurir kan, pas udah dikirim ke alamat malah customernya nggak ada kabar gitu kan gimana ya, maksudnya
kasihan juga sama kurirnya gitu. Ini menurut pengalaman pribadi aku ya. Jadi aku itu kirim barang ke customer, ada yang order gitu kan. Nah yang kirimnya itu kan kurir JNT kirim ke customer itu gitu. Malah pas udah mau dikirim ke alamatnya, nomor customer itu susah dihubungi dan alamatnya itu pun nggak jelas. Jadi kayak alamat palsu gitu loh, nggak tahu alamat palsu, nggak tahu emang orangnya itu iseng order gitu. Pas udah nyampe, pas udah mau dikirim malahan dia nggak mau bayar gitu kan. Ternyata kata kurirnya bilang kayak gini, Mbak maaf nih sebelumnya sebenarnya itu customer itu udah sering loh, alamat ini udah sering loh pesan-pesan barang, tapi pas udah nyampe barangnya nggak dibayar loh. Nah jadi ternyata masih banyak ya orang yang cuman iseng-iseng doang gitu order, pas barangnya udah nyampe, pas udah tinggal ini nih, pas udah mau dikirim tinggal bayar, malah orangnya susah dihubungi gitu. Jadi kita harus hati-hati juga gitu. Kalau misalkan ada yang mau order metode pembayaran COD, ya lebih baik sih dipastikan aja. Apalagi kalau misalkan kita masih statusnya masih reseller kan gitu. Kalau misalkan ada yang mau order baru kita pesen ke supplier gitu. Nah jadi mendingan dipastiin aja, apalagi kalau misalkan jumlah ordernya banyak gitu. Dan kalau metode pembayaran COD itu, kalau misalkan barang udah sampai nih ke pembeli, kurir ngasih, nah berarti pembelinya itu ngasih uang kan ke kurirnya. Nah berarti pembelinya itu tinggal bayar aja, nggak usah dicek-cek dulu ini barang gimana, nggak usah apa sih namanya, kan suka ada tuh pengen dibuka dulu yang barangnya gitu kan, kasihan kurirnya nunggu, dia juga kan ngirim paket gak cuma satu gitu, banyak gitu. Jadi mendingan diterima barangnya terus bayar ke kurir. Nah nanti baru unboxing kalau udah kurirnya udah pergi gitu. Terus nanti kalau misalkan ada apa-apa ya tinggal hubungin aja ke penjualnya, chat baik-baik gimana. Nah nanti kalau misalkan memang penjualnya bertanggung jawab, pasti dia akan ganti gitu kan. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan ke teman-teman tentang metode pembayaran COD atau bayar di tempat ini. Nah jadi sekarang teman-teman udah nggak usah bingung lagi kalau misalkan ada yang order ke toko teman-teman pakai metode pembayaran COD, karena pasti kalau misalkan barangnya udah sampai ke customer, nanti pasti teman-teman akan dapat uang ke saldo penjual gitu. Nah dan nanti teman-teman bisa tarik uangnya ke rekening teman-teman dari saldo penjual tersebut gitu. Jadi sekarang gak usah khawatir dapat uangnya gimana, metode pembayaran COD gitu. Oke, cukup sekian ya video kali ini dari aku, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.